Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Bagaimana kabar hari ini, Nak? Sehat-sehat juga semua? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Sebelum itu, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Yang Ibu sebut namanya menyaut Ki. Oke? Iya, Bu. Yang pertama ada Salsabila Renggala. Mana orangnya ini? Hadir, Bu. Adanya. Kemudian Ayu Ratnaningsi, Hadir, Bu. Tisa Maharani, Hadir, Bu. kemudian yang terakhir Siti Masyita Merdekawati. Hadir, Ibu. Oke, semuanya hadir di. Tidak ada Ji teman-teman yang tidak hadir toh, hadir semua Ji. Nah, baik. Sebelum kita memasuki materi yang Ibu akan bawakan, di sini Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Kira-kira di antara kalian itu siapa yang pernah dengar cerita dari kisah dari Malin Kundang? Siapa yang pernah dengar? Saya, Bu. Silahkan Tisa Maharani. Iya, Bu. Pernah nggak dengar ceritanya Malin Kundang, Bu, yang dikutuk? Oke, siapa lagi? Ayu Ratnaningsi boleh? Anak durhaka, Ibu. Nah, anak durhaka. Yang lain? Tidak tahu, Ibu. Oke. Pernah dengar. Nah, hari ini kita akan mendengarkan dan membahas tentang cerita Malin Kundang yang dikutuk menjadi batu. Dengarkan baik-baik, Nana. Sebentar itu bela di akhir cerita aku suruh kita satu-satu menjawab pertanyaannya Ibu. Oke? Oke. Sekarang dengarkan Ibu, nah. Dengarkan cerita yang Ibu sampaikan ini. Di sebuah desa nelayan, hidup seorang ibu dengan seorang anak lelakinya bernama Malin Kundang. Hidup mereka sangat miskin. Ayah Malin sudah lama meninggal dunia. Ketika kecil, Malin senang mengejar dan suka memukul ayam-ayam tetangga. Suatu hari, ia jatuh terpeleset ketika mengejar-ngejar ayam. Lengannya luka dan meninggalkan bekas yang tidak dapat hilang. Ketika dewasa, Malin Kundang pergi bekerja ke negeri seberang. Setelah berhasil menjadi pedagang kaya, suatu hari Malin Kundang singgah di kampung halamannya. Dengan penuh sukacita, ibunya segera pergi ke pelabuhan menyambut Malin Kundang. Sesampai di pelabuhan, ia melihat Malin Kundang keluar dari kapal besar dan mewah dengan pakaian yang sangat indah. "Ya Tuhan, itu Malin," serunya bangga dan bahagia. Tapi tidak disangka Malin tiba-tiba mendorong ibunya sampai tersungkur ke tanah. Ibunya kaget. "Aku ibumu, Malin. Biar kulihat apakah kau maling anakku atau bukan." Si ibu segera menyingkap pakaian Malin. Tampak sebuah bekas luka di lengannya yang sama persis dengan luka Malin sejak kecil ketika ia jatuh mengejar-ngejar ayam. "Lancang benar wanita tua ini. Mana mungkin kamu ibuku? Pakaianmu compang-camping begitu." "Ibuku sudah lama meninggal," hardik Malin.
Betapa sakitnya Ibu Malin. Tak disangka Malin kini telah berubah menjadi durhaka. Kenapa kamu tega berkata itu seperti anakku? Baiklah, jika kamu benar anakku, aku kutuk kau menjadi batu. Sumpah si ibu sambil menangis. Tiba-tiba angin berhembus dengan kencang. Badai pun datang menghancurkan kapal Malin yang besar dan mewah. Perlahan tubuh Malin menjadi kaku. Namun sebelum berubah menjadi batu, Malin sempat berteriak, "Ibu, maafkan aku. Aku memang maling anakmu." Penyesalan Malin sudah terlambat. Ia pun berubah. Nah, baik. Sekarang kan tadi kan ceritanya sudah selesai Ibu bawakan. Sekarang giliran Ibu yang mau bertanya kepada kalian semua. Di sini saya mau bertanya dari 2 pertanyaan. Siapa di antara kalian mau menjawab pertanyaan dari Ibu? Saya, Ibu. Nah, baik untuk Saya Salsabila juga, Bu. Renggala. Di sini Ibu mau bertanya kepada kita, Nak. Siapa nama anak laki-laki dalam cerita tersebut? Sebentar Saya, Bu, baru saya, jawab, Bu. Nak. Sebentar baru jawab. Iya, untuk Nak Salsabila tadi pertanyaannya itu. Sekarang giliran Nak Siti Masyita Merdekawati. Di sini Ibu mau bertanya kepada kita, bagaimana keadaan hidup Malin Kundang dan ibunya saat itu? Saya, Ibu. Mereka hidupnya sangat miskin. Nah, bagus. Untuk Salsabila Renggala, Nak, kita untuk pertanyaan Ibu yang pertama. Jadi, Bu, namanya itu Malin Kundang, Bu. Bagus. Kasih apresiasi untuk anak teman semua. Nah, sekarang Ibu ingin menunjuk satu orang untuk menceritakan kembali isi cerita dari Malin Kundang. Saya tunjuk Tisa Maharani deh. Coba. Ibu, yang saya tahu dari ceritanya Malin Kundang itu, Ibu, dia durhaka kepada ibunya, terus tidak nak anggap ibu orang tuanya. Nak bilang itu Malin Kundang, Bu, bilang saya itu orang tuaku sudah lama meninggal. Begitu, Ibu, yang saya tahu, Ibu. Bagus sekali. Berikan apresiasi kepada teman Kak, Nak. Sekarang kita sudah di penghujung pembelajaran kali ini. Sebelum Ibu akhiri, Ibu akan menyimpulkan dari apa yang kita dapat dari materi yang Ibu bawakan tadi. Bahwa seorang anak harus selalu menghormati dan berbakti kepada orang tuanya. Kesuksesan dan kekayaan tidak boleh membuat seseorang lupa diri dan melupakan asal-usulnya. Kesombongan dan kesederhanaan kepada ibu akan membawa penyesalan serta akibat yang buruk, sehingga penting untuk selalu bersikap rendah hati dan menghargai pengorbanan orang tua. Nah, dari cerita ini kita dapat mengambil pesan moral dari cerita tersebut, bahwa Tuhan sangat murka pada anak yang suka bersikap kasar kepada ibunya. Nah, mungkin itu saja, Nak, yang Ibu bisa sampaikan kepada kita semua. Terima kasih atas perhatian dan keaktifanitas semua, Nak. Hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Dadah anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.